Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Hasim Zain. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian fase-fase perkembangan. Sebelum kita mengetahui fase-fase perkembangan, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkembangan. Perkembangan menurut bahasa berasal dari kata kembang yang memiliki arti maju menjadi lebih baik. Sedangkan menurut istilah, perkembangan adalah sebuah proses yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup. Jadi, yang dinamakan perkembangan adalah sebuah proses menuju menjadi yang lebih baik. Sebuah proses menjadi yang lebih baik, baik itu mengacu pada fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang. Contohnya ketika perkembangan dalam fungsi sosial. Dalam fungsi sosial, perkembangan itu contohnya adalah ketika seseorang itu memiliki simpati kepada orang lain. Apabila ada saudaranya memiliki masalah, orang itu akan membantu orang tersebut atau memberi saran kepada orang yang memiliki masalah tersebut bagaimana cara yang lebih baik menyelesaikan masalahnya tersebut. Dan juga ketika orang tersebut itu yang dulunya itu pendiam di dalam rumah, diam di rumah terus, tidak bergaul dengan masyarakat sekitarnya, dia itu memiliki semangat untuk bergabung dengan masyarakatnya, bersosialisasi dengan masyarakatnya. Ketika ada gotong royong misalnya, orang itu dulunya itu tidak pernah ikut gotong royong. Nah, orang itu berubah menjadi ingin sekali bergaul dengan masyarakat, ingin sekali ikut gotong royong dengan masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan dalam fungsi sosial. Sedangkan dalam fungsi psikologis itu misalnya ketika kita bayi, kita itu tidak bisa apa-apa, kita hanya digendong saja dengan orang tua. Akan tetapi ketika kita sudah beranjak pada umur sekian, kita sudah bisa merangkak. Yang dulunya itu kita tidak bisa apa-apa, hanya digendong saja dengan orang tua, kita bisa merangkak. Setelah kita merangkak, beranjak lagi berapa umur lagi, kemudian itu kita sudah bisa berjalan. Nah, itu disebut dengan perkembangan dalam fungsi psikologis. Akan tetapi tidak semua perkembangan itu maju menjadi lebih baik. Ada juga yang malah menurun. Misalnya ketika kita sudah umur 20 tahun, kita itu kuat mengangkat beton. Ingatannya kita itu kuat sekali, bisa menghafal 30 juz, kitab ini kita hafal, buku ini juga kita hafal. Itu banyak yang kita hafalkan dan banyak yang kita mengerti tentang pengetahuan. Itu ingatannya kita kuat sekali. Tapi ketika sudah umur 60, kekuatan kita itu akan melemah. Yang awalnya kita itu dulu kuat mengangkat beton, itu akan menjadi tidak kuat lagi karena hormon-hormonnya itu melemah. Itu juga disebut dengan perkembangan. Ingatan kita yang dulunya kuat, hafal ini, tapi ketika sudah beranjak umur 60, itu akan melemah ingatan kita. Itu juga disebut dengan perkembangan, kan dari umur 20 sampai 60 itu kan juga termasuk psikologis. Jadi tidak semua perkembangan itu maju menjadi lebih baik, itu hanya pengertian saja. Sekarang kita beranjak pada fase-fase perkembangan. Yang dimaksud dengan fase-fase perkembangan adalah penahapan dalam kehidupan seseorang, baik itu ditandai dengan ciri-ciri ataupun tingkah laku tertentu. Jadi di setiap kehidupan itu pasti ada penahapan-penahapannya. Ketika umur sekian kita bisa melakukan begini. Ketika umur sekian kita bisa berjalan. Ketika umur sekian, pengertian saja. Sekarang kita beranjak pada fase-fase perkembangan. Yang dimaksud dengan fase-fase perkembangan adalah penahapan dalam kehidupan seseorang, baik itu ditandai dengan ciri-ciri ataupun tingkah laku tertentu. Jadi di setiap kehidupan itu pasti ada penahapan-penahapannya. Ketika umur sekian kita bisa melakukan begini. Ketika umur sekian kita bisa berjalan. Ketika umur sekian kita lebih baik lagi, meningkat kemampuan kita itu meningkat.
itu ada penerapan-penerapannya. Karena ketika di dalam psikologis itu, ketika kita akan memberi pembelajaran kepada seorang, di dalam psikologis itu ada metode-metodenya tersendiri. Misalnya ketika umur sekian dengan sekian, itu metodenya dengan membaca, menulis, bernyanyi seperti anak PAUD itu kan anak TK itu metodenya begitu, bernyanyi itu. Kemudian umur sekian naik ke tingkat lagi SD, itu metodenya juga beda lagi dengan anak TK PAUD itu disebut dengan penerapan-penerapan. Ada penerapan-penerapan tersendiri dalam kehidupan seperti itu. Nah, secara garis besar fase-fase perkembangan itu dibagi menjadi 4 macam. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Lutfita Intan Cayanti, NIM T 20196173. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari makalah yang sudah kelompok kami buat, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya, yaitu Mas Zen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi fase-fase perkembangan berdasarkan biologis. Maksudnya fase-fase perkembangan berdasarkan biologis itu apa? Yaitu fase-fase perkembangan yang terdapat di dalam diri seorang anak atau diri peserta didik atau diri kita sendiri. Nah, di fase-fase perkembangan biologis ini terdapat 2 pendapat. Ada 2 ahli yang mencetuskan pendapatnya masing-masing. Yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles di sini berpendapat bahwa fase-fase perkembangan biologis selama 21 tahun itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fase anak kecil. Fase anak kecil ini dimulai dari umur 0 sampai 7 tahun. Nah, fase ini diakhiri dengan tumbuhnya gigi. Sampai umur 7 tahun itu anak biasanya mengalami pertumbuhan gigi. Kemudian yang kedua yaitu fase perkembangan anak sekolah. Setelah anak kecil, kemudian yang kedua fase perkembangan anak sekolah yang dimulai dari umur 7 tahun sampai umur 14 tahun. Di fase ini dimulai dari pertumbuhnya gigi baru hingga berfungsinya kelenjar-kelenjar kelamin. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu fase remaja atau pubertas. Fase ini dimulai dari umur 14 tahun hingga umur 21 tahun. Yang ketiga, yang terakhir yaitu fase-fase perkembangan anak pada masa remaja atau pubertas. Dan fase ini dimulai dari umur 14 tahun hingga umur 21 tahun. Yang artinya fase ini yaitu dimulainya berfungsinya kelenjar-kelenjar kelamin hingga dewasa, atau bisa kita disebut dengan sebutan pubertas hingga masa dewasa. Kemudian yang kedua yaitu menurut Maria Montessori. Menurut Maria Montessori ini fase-fase perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis. Yang pertama, pada periode pertama yaitu mulai dari umur 0 sampai 7 tahun, yaitu periode penangkapan dan pengenalan dunia luar dengan panca indera. Kemudian yang kedua itu periode kedua, yaitu dari umur 7 tahun sampai 12 tahun. Di periode ini merupakan periode abstrak di mana anak-anak mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik atau buruknya. Dan yang ketiga yaitu periode dari umur 12 hingga 18 tahun, yang mana di periode ini merupakan penemuan diri dan kepekaan sosial seorang anak terhadap dunia sekelilingnya, lingkungan sekelilingnya. Kemudian yang terakhir yaitu periode dari umur 18 tahun ke atas. Di periode ini merupakan periode anak-anak menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian sekian dari penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa dilanjutkan dengan presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Nurfatika. Saya sebagai presentator ketiga. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fase perkembangan berdasarkan konsep didaktis.
Pada fase ini, dasar yang digunakan yaitu materi dan cara mendidik anak pada masa-masa tertentu. Menurut Johann Amos Comenius, yaitu seorang ahli pendidikan di Moravia, dia menentukan bahwa di sini terdapat 4 fase. yang pertama yaitu umur 0 sampai 6 tahun, yaitu sekolah ibu, di mana di sini yaitu mengembangkan alat indera dan memperoleh pengetahuan dasar di bawah asuhan ibu. Kemudian yang kedua yakni umur 6 sampai 12 tahun, yaitu sekolah anak, yang dimana seperti pada dasarnya itu sekolah SD ataupun MI, yaitu mengembangkan daya ingatnya di bawah pendidikan sekolah rendah. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu umur 12 sampai 18 tahun, seperti pada halnya sekolah remaja pada tingkat pendidikan SMP maupun MTS, yaitu merupakan masa mengembangkan daya pikirnya di bawah pendidikan sekolah menengah. Kemudian yang keempat yakni umur 18 sampai 24 tahun, yaitu di mana di sini mereka akan menjenjang sekolah tinggi, yaitu masa mengembangkan kemauannya dan memilih suatu lapang hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi. Bisa sampai jenjang SMA sampai perkuliahan di universitas. Selanjutnya yaitu fase perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Di sini merupakan ciri-ciri psikologis ini mereka akan menunjukkan ciri-ciri kejiwaan yang menonjol pada manusia. Terdapat 2 pendapat di sini, yaitu yang pertama pendapat tentang Oswald Krauss, yaitu dia memberikan pandangannya terhadap anak-anak yang pada umumnya mereka mempunyai kegoncangan jiwa, yang dimana mereka akan juga membentuk sifat keras kepala. Di sini terdapat 3 fase menurut Oswald Krauss, yaitu yang pertama fase awal. Fase awal ini terdapat sejak umur 0 sampai 3 tahun, yang dimana di sini anak kecil pasti suka membantah dan menentang, dan mereka tidak tahu apa-apa. Kemudian yang kedua yakni fase keserasian sekolah, yaitu di mana sejak umur 3 sampai 13 tahun, di mana di sini bisa disebut fase remaja. Dia akan menentang terutama terhadap orang tua dan teman-temannya di sekitarnya. Kemudian yang ketiga yakni fase kematangan, yaitu sejak umur 14 sampai 19 tahun. Mereka akan menyadari kekurangan dan kelebihannya yang dihadapi dengan sikap sewajarnya. Kemudian yang selanjutnya menurut Konstam. Menurut beliau terdapat 5 fase, yaitu yang pertama fase vital pada umur 0 sampai 5 tahun, disebut fase menyusui. Yang kedua yakni periode estetis. Kemudian di sini umur 5 sampai 7 tahun disebut dengan fase pencoba dan bermain. Kemudian yang ketiga yakni fase intelektual umur 7 sampai 14 tahun, disebut dengan fase sekolah. Kemudian yang keempat yakni fase sosial pada umur 14 sampai 21 tahun, disebut dengan fase remaja. Kemudian yang kelima yakni periode matang pada umur 21 tahun ke atas, disebut dengan masa tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Konal Zakia. I'm from English Department 4. Would like to explain you about my presentation, and it is talking about fase-fase perkembangan. Before let me say pardon because I use 2 languages in this video. Jadi, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh partner-partner saya sebelumnya tentang fase-fase perkembangan, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara fase-fase perkembangan dengan pendidikan. Pada dasarnya, ketika pendidik mendidik seorang peserta didik itu harus mengetahui cara bagaimana memberikan tugas, metode belajar mengajar, dan penjelasannya itu disesuaikan dengan umur atau usia peserta didik masing-masing. Dan ketika seorang pendidik sudah memahami fase-fase perkembangan tersebut, maka proses belajar mengajar akan lebih mudah dan maksimal. Dan begitupun sebaliknya, ketika peserta didik itu tidak memahami fase-fase perkembangan, maka proses belajar mengajar itu akan berantakan atau tidak maksimal atau juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena sejatinya proses belajar mengajar harus menyesuaikan dengan peserta didiknya masing-masing. Misalnya, ketika pendidik mendidik peserta didik di bangku SMA dengan mendidik peserta didik di bangku perkuliahan atau perguruan tinggi, maka berbedalah metode yang diberikan kepada keduanya. Nah, ketika pendidik mendidik
peserta didik di bangku SMA, maka yang lebih aktif atau berperan dalam proses belajar mengajar itu adalah pendidiknya. Karena di mana masa SMA ini mereka sedang mengembangkan daya ingatannya. Berbeda lagi dengan mendidik peserta didik yang berada di bangku perguruan tinggi atau mahasiswa seperti saya, itu lebih dituntut untuk aktif dan berperan dalam proses belajar mengajar. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sudah memasuki masa pengembangan atas kemauannya. Nah, oleh karena itu, seorang pendidik hendaklah lebih memahami fase-fase perkembangan agar dalam proses belajar mengajar tidak mengalami hambatan dan berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan ekspektasi. Okay, maybe that's all that I can explain you in this video. I'm so sorry for all mistakes I did, either for the speaking or the explanation given. So, last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.